Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang vibrasi vertikal flat. Mulai dari aturannya yang tercantum di SNI sampai dengan cara memeriksanya dengan bantuan software ITEBS. Aturan tentang vibrasi ini tercantum di SNI 1727/2020. Tapi ini bukan bagian wajib ya. Jadi bukan merupakan bagian wajib, ini adanya di lampiran C untuk pertimbangan kemampuan layan. Jadi di sini ada tambahan sedikit tentang vibrasi. Ini bisa dibaca sendiri, tapi kita mungkin mau langsung ke bawah ke bagian tentang nilai-nilainya, batasan-batasannya. Jadi untuk vibrasi sendiri sebenarnya ini dia berbanding lurus dengan defleksi ya. Jadi vibrasi kalau misalnya frekuensinya terlalu rendah, berarti dia defleksinya mungkin terlalu tinggi. Gitu. Makanya ini nggak wajib karena kita udah memeriksa defleksi, jadi lendutan dari balok pelat udah kita cek, kalau udah oke, umumnya vibrasi jadinya harusnya oke juga, tidak perlu diperiksa seperti itu. Nah, tapi ada tambahan, mungkin ini jadi acuan awal juga bahwa aktivitas umum manusia itu rentang 2 sampai 6 Hz. Dan kalau misalnya ada contohnya itu berjalan, menari, latihan aerobik dan lain-lain itu kalau misalnya ritmis jadi terus-terusan bisa jadi dia resonansi sama struktur. Nah, cara untuk kita menghindari resonansi tersebut berarti frekuensi dari struktur kita harus dijauhin dari frekuensi eh, manusia di atasnya gitu. Atau mungkin bisa juga bukan manusia, tapi mesin. Kita punya mesin ada di eh, pelat gitu, atau di balok, lalu mesin itu punya frekuensi berapa. Nah, kita tidak boleh punya frekuensi struktur mendekati frekuensi mesin atau manusia tersebut. Nah, umumnya, di aturan umum, sebagai aturan umum, itu frekuensinya harus 2 kali frekuensi steady state. Maksudnya gini, misalnya frekuensi pejalan kakinya atau orangnya 2 Hz, maka frekuensi struktur kita minimum harus 4 Hz. Tapi sebenarnya bukan hanya 2 kali ya, ini mungkin tidak lengkap, bisa juga setengahnya gitu. Jadi yang penting jauh gitu. Jadi kalau misalnya frekuensi perjalanan kakinya 2 Hz, itu terserah kita bisa jadikan frekuensi strukturnya di atas 4 Hz atau di bawah 1 Hz. Nah, kalau frekuensi struktur kita jauh dari frekuensi eksitasinya, maka kita tidak akan mendekati resonansi. Kita bisa menghindari resonansi. Ini kan 2 sampai 6 Hz ini terus kita pakai nilai berapa? Karena kalau misalnya kita pakai 6 Hz, udah gitu kita kali 2, itu besar sekali ya. Mengejar 12 Hz itu eh, agak sulit. Khususnya nanti kita akan lihat untuk balok dengan bentang panjang. Jadi kalau misalnya balok bentang-bentang biasa 6 meter gitu, 8 meter, umumnya kita tidak usah memeriksa ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah balok-balok bentang panjang, bentang 15 meter, 20 meter, ini sebaiknya diperiksa. Gitu. Bahkan kadang-kadang jadi disyaratkan juga untuk dilakukan. Contohnya, kita mau kasih contoh aja. Di sini kalau cari di Google gitu untuk pejalan kaki, kalau misalnya kita banyak berjalan gitu, misalnya paling umum ini ya, misalnya lobby gitu ya, lobby hotel, lobby rumah sakit, itu kita bisa ambil rentang ini 1,6 sampai 2,2 Hz. Kita ambil paling tinggi aja supaya lebih aman gitu karena kita pasti ngejar ke atas. Kalau kita ngejar ke bawah, misalnya kita ngejar di bawah 0,8 Hz, itu nanti lendutannya yang jadi nggak masuk gitu. Karena kalau frekuensinya terlalu rendah, jadi periode tinggi itu lendutannya cenderung tinggi juga gitu. Kalau misalnya dancing vibration frekuensi gitu, misalnya ada di dalamnya ada panggung atau bisa kayak mall gitu kan, kadang-kadang jadi ada panggungnya itu kita ambil yang 3 Hz. Cuman di sini kita ambil 2,2 dikali 2 4,4 Hz. Kayak gitu. Misal kita mau ambil 4,4 Hz. Nah, kita bisa langsung ya gitu tidak dihitung manual, kita bisa langsung pakai ITEBS. Nah, tapi kita lihat kalau misalnya kita run modelnya,
Nah, lalu kita lihat, kita control T atau display show table ya, control T. Di sini ada structure output, modal information, lalu ada modal periode dan frekuensi ya. Jadi kita cari yang ada frekuensinya biar langsung nggak harus satu per T. Nah, di sini ada frekuensi, di sini ini hertz ya, sama aja ya, cycle per second, satu per second itu hertz. Di sini 3 hertz. Tapi ini frekuensi apa? Ini frekuensi, kita mau melihat, yang mau kita periksa itu frekuensi vertikal plat. Nah, taunya dari mana ini vertikal atau horizontal? Karena bisa jadi frekuensi kan kayak biasa kita cek mode shape akibat gempa, itu horizontal kan, frekuensi horizontal. Nah, cara ceknya itu bisa di MPMR, Participating Mass Ratio. Nah, di sini kita lihat, ternyata 0,324 itu arah UX, 0,8 UX. Artinya apa? Artinya ini frekuensi horizontal. Nah, malah kita bisa lihat di sini, frekuensi vertikalnya 0. Nah, terus gimana dong? Terus gimana cara kita bisa melihat frekuensi vertikalnya? Nah, caranya, itu kita unlock dulu modelnya, lalu kita define, masuk ke mesh source. Nah, di sini kita ada yang tidak dicentang nih, defaultnya emang kita biasanya tidak mencentang vertical mesh. Nah, ini kita centang. Dengan kita centang ini nanti UZ-nya bakal muncul. Malah kalau misalnya kita emang lagi kondisinya mau meriksa frekuensi vertikal aja gitu, biar tidak campur-campur dengan yang horizontal, kita uncheck aja yang lain. Kita uncheck yang lain, kita cek yang vertikal aja, kita oke, lalu kita run. Oke, lalu kita scroll table yang tadi. Lihat ya, di sini jadi dia arahnya udah UZ dengan periodenya 0,114 atau eh, frekuensi 8,748 gitu. Kita bisa lihat juga mode shape-nya ini gimana sih sebenarnya, bentuknya seperti apa. Kita bisa lihat mode shape-nya sama gitu ya, seperti yang biasa. Kita bisa start animation. Nah, dia kayak gini ya. Nggak apa-apa, jadi karena emang geraknya per panel masing-masing ya, yang dipisahkan oleh balok-balok. Kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita udah dapat MPMR kita itu, atau frekuensi vertikal kita itu 8,75 ya, udah di atas dari target kita tadi 4,4 Hz. Jadi ini sudah oke. Nah, kadang-kadang ini jadi ini agak jauh ya tadi 4,4 ke 8 Hz itu karena kita bentangnya juga kecil gitu. Bentang balok kita cuma 6 Hz. Nah, kita misal aja ya, kita misal mau bentangnya jadi panjang, misal jadi 15 meter, kita geser gitu ya. Kita geser 6 dikurangi 15, 9 gitu. Terus begitu jangan lupa ini baloknya juga misal kita panjangin ya. Misal kita panjangin juga, kita pakai aja balok 15 meter gitu ya. Kita biasanya 15 per 12 gitu ya. L per 12, ininya setengahnya aja. Ini assign frame dengan balok 15 meter gitu ya. Ini oke, kita run sekarang. Cuma ini enggak. eh, nah, oke, ini setelah di run, jadi bisa kelihatan ya larutan besarnya yang di tengah. Lalu kalau kita buka, ini frekuensinya dia cuma 2,8 Hz gitu ya. Jadi ini lebih kecil dari 4,4. Malah dia terlalu dekat ya ke 2,2 Hz. Malah kalau ada yang dansa dia resonansi, jadi cukup bahaya. Jadi meskipun kita udah pakai L per 12 tadi, dan mungkin larutannya juga masuk, kalau kita periksa, tapi ini jadi nggak masuk karena itu. Jadi bisa jadi kita harus memperbesar baloknya, mempertebal platnya, atau ini belum ada balok anak, kita tambah balok anak, atau bagaimanapun itu, yang penting syarat frekuensi vertikal platnya harus memenuhi 2 dikali, di sini contohnya 2 kali 2,2 Hz ya. Gini, 2 kali frekuensi eksitasi. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.